Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang hadir secara onsite maupun online. Shalom. Sungguh benar bahwa hanya karena anugerah saja kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini untuk bersekutu di dalam doa. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini. Mungkin ada yang sedang bersuka cita, tetapi mungkin ada juga yang sedang bergumul di dalam hal-hal tertentu. Namun, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, biarlah kita tetap dapat memuji Allah kita. Seperti Mazmur 103 ayat 1-2 berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati dan jiwa kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena begitu besar segala perbuatannya bagi setiap kita. Sebab sejauh langit dari bumi, begitulah besarnya perbuatan Tuhan bagi kita semua. Mari kita sama-sama mau nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tidak akan goyah, Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sebab sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi yang setia menyertai kami dan selalu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus, sebab melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami dapat dilayakkan bersama-sama untuk bersekutu di dalam rumah-Mu saat ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepada Allah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan setiap kami bahwa di dalam setiap musim pergumulan tantangan hidup kami, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami dan yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarlah segala pujian dan seluruh doa yang akan kami naikkan itu bisa memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, mari saat ini kita mau berdoa agar di dalam setiap musim kehidupan yang kita hadapi, kita dapat tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Biarlah kita terus menyandarkan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Sebab di dalam namanya ada kuasa yang besar. Dialah yang menjadi perantara atas doa-doa kita kepada Allah Bapa. Mari kita berdoa bagi kehidupan kita. Ya Tuhan, kami mau datang kepadamu menyerahkan setiap kami, setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu di dalam menjalani kehidupan ini tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang mungkin dapat menggoyahkan iman setiap kami. Tetapi ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Biarlah kami terus bersandar pada kekuatan. Kami terus bisa tetap teguh, percaya bahwa Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Dan biarlah setiap musim, setiap pergumulan tantangan yang ada, tidak akan pernah dapat memisahkan kami dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Amin. Bapak saudara, sebagaimana Tuhan Yesus telah menjadi perantara bagi kita kepada Allah Bapa, saat ini kita akan mendoakan beberapa hal. Namun sebelum itu, mari kita menyiapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. KPPK 150, Yesus Sobat yang Sejati. Biarlah setiap doa kita serahkan kepada Yesus. Dalam
Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alex Nanlohi. Beliau saat ini sedang melayani di Perkantas Nasional. Perkantas adalah singkatan dari Persekutuan Kristen antar universitas yang melayani para mahasiswa Kristen di beberapa universitas dalam membina dan juga memuridkan para mahasiswa. Berikut kita akan menyaksikan video singkat mengenai pelayanan Perkantas. Demikianlah pelayanan Perkantas. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa untuk Camp Nasional Mahasiswa Perkantas yang disingkat KNM. KNM merupakan camp pengutusan yang dipersiapkan untuk mahasiswa binaan sebelum berkarya memasuki dunia kerja. KNM tahun ini akan diadakan di Jakarta pada tanggal 13 sampai 17 Agustus 2025. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendukung di dalam doa agar Tuhan memberikan kesiapan hati kepada 700 mahasiswa yang akan mengikuti camp ini. Kiranya Tuhan berikan hati bermisi di dalam menerima panggilan yang Tuhan gerakkan di hati mereka masing-masing. Dan biarlah kelak ketika mereka telah menjadi alumni, mereka dapat menjadi terang dan garam bagi seluruh dunia. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan KNM ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana camp ini ditujukan untuk membina setiap mahasiswa yang ada dalam setiap pelayanan yang mereka mungkin Tuhan sudah bebankan di dalam hati mereka masing-masing. Kiranya ya Tuhan melalui camp ini anak-anak-Mu mahasiswa yang ada biarkan kehidupan relasi mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan. Selanjutnya mari kita berdoa agar untuk para mentor yang akan membimbing pasangan-pasangan ini, biarlah mereka diberikan hati dan juga kebijaksanaan. Kita juga doakan kebutuhan akan mentor, biarlah pasangan-pasangan lain dapat terbeban dan mau melayani pasangan-pasangan baru sebagai mentor. Mari kita berdoa menyerahkan pokok doa ini. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap mentor-mentor yang akan membimbing setiap pasangan-pasangan yang baru. Biarlah Tuhan Kau yang pakai mereka, berikan hati yang mau melayani, kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap pengalaman yang mungkin sudah mereka lalui bersama dengan Tuhan bisa menjadi kesaksian yang memberkati setiap pasangan-pasangan yang baru. Biarlah melalui setiap pembinaan ini mereka bisa mempersembahkan relasi mereka kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Yang terakhir kita berdoa supaya tim kerja yang mengurus jalannya pembinaan ini dapat diberikan hati yang satu dan pertumbuhan di dalam pelayanan mereka. Kita juga terus doakan agar pembina yang mengurus premarital class ini juga diberikan kemampuan dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, buka suara. Kami mau berdoa bagi setiap tim pengurus dan juga setiap pembina yang ada. Biarlah Tuhan Kau yang menolong mereka, memampukan mereka, menuntun mereka untuk bisa terus melayani para pasangan yang ada dibawa kepada Tuhan. Dan biarlah setiap hal yang ada
Tuhan yang menolong mereka di dalam mungkin ada kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan yang buka jalan, dan Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam Tuhan. Ya Bapa, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Biarlah setiap doa yang kami naikkan itu bisa benar-benar memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan pikiran hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Lebih dari nafasku Bapa, kami memerlukan Engkau setiap waktu. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
karena sungguh Engkau baik. Dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu dan tiba waktunya untuk kami membuka firman-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan berdoa menjadi kesempatan yang indah untuk kita datang berserah di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini tema yang sama-sama akan kita pikirkan adalah berdoa dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa biasanya kita akan mengakhirinya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalimat ini apakah kita hayati, kita mengerti, sungguh-sungguh kita memahaminya? Jangan-jangan seperti kita main sulap saudara ya. Kadang-kadang kalau kita main sulap kita bilang apa? Sim, salabim, abra, kadabra. Artinya nggak tahu. Pokoknya sim, salabim, abra, kadabra. Jadi banyak kali dalam kehidupan rohani kita perlu juga memaknai setiap bagian-bagian di dalam ibadah pribadi kita, termasuk di dalam doa-doa kita. Karena itulah malam hari ini kita ingin melihat bersama mengapa kita harus berdoa dalam nama Yesus. Dan siapakah yang meminta kita berdoa di dalam nama Yesus? Yesus sendiri. Mari kita lihat sama-sama Yohanes 14. Kita akan baca dua ayat ini. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mari saudara kita sama-sama memperhatikan dan membaca dua ayat ini. 1, 2, ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudara nanti kita coba perhatikan konteks dari bagian ini. Jadi mengapa kita berdoa dalam nama Yesus? Paling tidak ada 3 hal yang saya ingin sharingkan malam hari ini bagi kita. Apa artinya dalam nama seseorang? Nama Yesus memberi kita akses dan otoritas ilahi. Kita diminta berdoa kepada Bapa. Dan di dalam kita berdoa kepada Bapa, kita diminta untuk datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan ayat yang tadi kita baca, ayat 13, apa juga yang kamu minta dalam namaku. Jadi ini konteksnya apa? Kalau saudara perhatikan, ini konteksnya sebenarnya Yesus sedang perpisahan dengan murid-muridnya. Jadi waktu itu Yesus memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Kalau nanti aku sudah tidak bersama kamu, kamu tetap bisa datang kepada Bapa di dalam doa. Kamu datang di dalam namaku. Jadi ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, frasa dalam namaku itu bertindak sebagai representasi.
sebagai perwakilan saudara. Dalam namaku. Dan kalau saudara perhatikan, ini menarik. Dalam Alkitab, nama bukan sekadar label, bukan sekadar julukan, tetapi menunjuk kepada pribadi, otoritas, dan juga karakter seseorang. Bagi orang Yahudi apalagi secara khusus kalau kita perhatikan, nama mereka biasanya mengandung unsur kalau enggak Ya, Yahweh, ada unsur El, Elohim. Misalnya nama Daniel, Misael, Asarya, ya, Hananya, begitu ya. Jadi nama-nama itu menunjukkan pribadinya. Jadi kalau saudara dan saya datang dalam nama Yesus, kita diminta, Yesus berkata berdoalah dalam namaku, berarti kita datang kepada Bapa dengan otoritas Kristus. Dan ini jadi satu keyakinan kita bahwa Allah kita, Allah yang mendengar doa kita, karena kita tidak datang dengan diri kita sendiri. Saudara dan saya tidak bisa datang kepada Bapa karena kita mengatakan saya layak. Kita manusia berdosa. Kita tidak datang kepada Bapa dengan kelayakan pribadi, tapi hanya melalui karya salib Kristus. Sehingga nama Yesus itu menjadi pintu masuk kepada Bapa. Kira-kira kita bisa menggambarkannya seperti itu. Jadi itu bukan sekadar ucapan kosong supaya nanti doanya bagus, belakangnya ada dalam nama Yesus. Tetapi benar-benar meyakini bahwa ada Bapa yang mendengar doa kita. Karena kita datang di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Yang karena karya salibnya mendamaikan manusia dengan Allah. Tadinya kita seteru Allah. Seteru itu berarti musuh Allah dan manusia. Allah yang kudus, manusia yang berdosa. Manusia tidak bisa datang kepada Bapa dengan kelayakan pribadinya. Tetapi di dalam karya Kristus, bahkan waktu kita berdoa, kita datang di dalam nama yang adalah nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 mengatakan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ini hal yang harusnya membuat kita orang Kristen yang berdoa. Saya nulisnya begini saudara ya. Jangan ragu datang kepada Bapa. Karena Yesus sudah membuka jalan itu. Apalagi kita datang di dalam nama Yesus. Saudara masih ingat di perjanjian lama. Kalau orang mau ibadah mesti bawa kurban. Ya, sekarang kan kita nggak gitu lagi ya. Bayangkan kalau mesti bawa kurban, lalu setiap kali ibadah begitu ya, nanti kurban harus disembelih dan seterusnya. Kita datang di dalam nama Tuhan Yesus, punya direct access kepada Bapa. Dan ini privilege, ini sebuah hak istimewa. Maka mari saudara dan saya berdoa dalam nama Yesus, datang kepada Dia yang adalah perantara kita, yang mendamaikan kita dengan Bapa. Ini yang pertama. Jadi supaya kita paham. Karena banyak kali saudara ada hal yang mungkin itu penting, tetapi karena kita tidak memperhatikannya. Saya ingat kalau naik pesawat saudara ya. Kalau naik pesawat itu mau saudara udah naik pesawat ribuan kali, ratusan kali. Tetap ada peragaan cara menggunakan sabuk pengaman, cara menggunakan pelampung dan seterusnya ya. Saudara perhatikan nggak pas itu? Biasanya pada tidur ya. Kan udah sering sih naik pesawat ya.
Kalau udah begitu langsung kita langsung ya. Kita berasumsi, kita paham, kita tahu. Tapi saya juga jadi sadar gitu ya. Di mana pelampung di pesawat? Di bawah ya. Pernah rogoh, siapa tahu nggak ada pelampung di bawah saudara. Nggak pernah. Karena kita berasumsi pasti ada gitu ya. Jadi berasumsi doa itu ya dalam nama Yesus, ya udahlah saya udah ngerti. Semua orang Kristen doa dalam nama Yesus. Tapi apa maksudnya? Jadi satu waktu naik pesawat saudara ya, banyak orang kan sambil tidur-tidur begitu ya. Waktu peragaan segala macam itu. Tapi saya ingat sekali ada satu celetukan anak kecil ya. Anak kecil itu polos ya. Jadi orang semua mungkin juga ya biasa berisik begitu ya. Lagi lihat peragaan seperti itu. Lalu menjelang take off. Anak kecil itu membuat kami nampaknya satu pesawat langsung berdoa waktu itu. Saudara tahu dia bilang apa? Menjelang take off itu lagi tenang-tenangnya ya. Sudah siap begitu tiba-tiba anak itu bilang, Mama kapan pakai pelampungnya? Itu semua rasanya langsung sujud berdoa itu saudara ya. Jadi seringkali kita perlu diingatkan kembali hal-hal yang kita rasa kita sudah tahu. Saya udah orang Kristen sekian lama. Saya datangnya dalam nama Yesus. Apa artinya? Dia pribadi yang menjadi perantara dengan Bapa. Karena itu dia menolong kita. Dia bersyafaat dikatakan kepada Bapa. Dan ini jaminan Bapak Ibu Saudara doa kita didengar oleh Tuhan. Nah yang kedua, ini penting untuk kita lihat. Kalau berdoa dalam nama Yesus itu tentunya selaras dengan kehendak Yesus. Kadang-kadang sekarang ini di banyak tempat, di banyak persekutuan, di banyak gereja. Itu kayak magic word. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada sampai dia lewat, ada mobil tetangga. Bagus banget nih mobil, dalam nama Yesus. Nah itu. Kenapa? Kita mulai berpikir dalam nama Yesus itu kayak jaminan saya pasti dapat. Saya pasti dapat. Kalau memang betul dalam nama Yesus itu artinya apa? Itu artinya harus mencerminkan kehendaknya Tuhan. Coba kita baca ayat ini ya. Ini keberanian kita percaya dalam doa kepada Tuhan. 1, 2 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Beberapa orang memakai ayat ini untuk mengatakan pokoknya saya udah yakin Tuhan jawab doa saya. Betul begitu saudara? Kita lupa ada ayat 14, lihat baik-baik. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi berdoa dalam nama Yesus itu harus selaras dengan kehendak Bapa. Saudara ada ayat ini di Yohanes 15. Saya waktu remaja ikut dapat ayat ini, biasa kan gitu ya, zaman-zaman itu kalau dapat ayat, wah masih SMA, wah luar biasa. Lalu kemudian kita bilang, lihat ayat 7b. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Hebat banget ya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Lupa ada 7a. Apa tujuannya? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, baru minta. Jadi kalau saudara nih ya, waktu saya masih remaja ya, mintanya apa? Tuhan mudah-mudahan gurunya sakit. Dengar nggak? Dalam nama Yesus. Tuhan mudah-mudahan bos saya hari ini nggak masuk. Mudah-mudahan dia celaka dah. Mudah-mudahan toko sebelah sepi hari ini. Saudara apakah itu? Dalam nama Yesus kita kadang-kadang pakai itu magic word. Kita minta apa saja, pokoknya Tuhan mesti ACC. Kebangetan, siapa Tuhannya? Tuhan ini ya, proposal saya ACC ya.
Jadi kalau kita melihat dalam nama Yesus bukan berarti minta apa saja yang kita mau mengikuti kehendak daging kita. Tetapi meminta sesuatu yang selaras dengan kehendaknya. Kalau saudara bilang dalam nama Yesus, maka yakini bahwa itu sesuatu yang Tuhan mau saudara doakan. Tuhan mau saudara menerima jawaban doanya. Bahkan saya beberapa kali dalam doa juga berkata, Tuhan saya mengatakan dalam nama Yesus, tapi kalau ini bukan kehendak-Mu, biarlah Tuhan jawab tidak. Kita maunya jadi Tuhan ya. Yang rasanya pokoknya Tuhan ini kurang baik jadi Tuhan. Kurang bagus. Bagusan saya jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan hebat ya. Minta apa saja. Saudara saya mau tanya. Kalau ada orang tua yang semua yang anaknya minta dia bilang boleh. Itu orang tua yang baik nggak? Coba. Orang tua yang baik semua anaknya minta boleh? Papa mau pukul guru. Silahkan ini, pakai ini nak. Nah, gitu, boleh. Ada banyak hal yang saudara dan saya minta. Sebenarnya kita tidak minta di dalam kerinduan mengikuti kehendak Tuhan. Kita minta untuk kepentingan pribadi kita. Jadi sebenarnya di dalamnya saya melihat Yesus mengajarkan relasi yang intim antara kita dengan Bapa. Jadi waktu kita berdoa apa yang Bapa mau kita doakan. Begitu ya. Kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, baru minta. Sehingga nggak lari dari firman. Kadang-kadang kita mintanya suka aneh-aneh ya. Tuhan minta 1 miliar dong. Tuhan juga bilang itu buat apa? Relasi dengan Tuhan kiranya memastikan saudara dan saya akan semakin selaras dengan hati Tuhan. Doa bukanlah mantra ajaib, tapi tanda penyerahan. Masih ingat Yesus mengatakan apa? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kiranya ini jadi kerinduan kita yang berdoa dalam nama Yesus. Bukan ngotot saudara ya. Dalam nama Yesus. Dulu soalnya saya diajar gitu, waktu saya masih remaja ada yang datang ngajarin begitu. Itu kita mesti klaim, semua klaim ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya rasanya kayak aku anak raja, apapun aku minta pasti rajanya kasih. Orang tua yang baik, anak kecil minta gunting, dikasih nggak? Gantung ya, buat apa dulu guntingnya? Banyak kali kita minta yang kita tidak tahu. Maka mari belajar. Saya ingat kutipan D.A. Carson mengatakan to pray in Jesus' name is to pray not only with His authority. Tadi kita bicara otoritas. Dalam nama Yesus. But according to His character and His purpose. Allah itu Allah yang kudus. Mintalah hal yang kudus. Allah itu Allah yang baik. Mintalah hal yang baik. Allah itu Allah yang benar. Mintalah hal yang benar. Jadi jangan aneh-aneh saudara. Kadang-kadang memang susah ya jadi Tuhan. Saudara mau jadi Tuhan? Bingung juga nolong orang ya. Tuhan gitu ya. Dalam nama Yesus. Beri saya kesehatan. Rokok jalan terus. Itu gimana tuh? Coba. Rokok jalan terus mintanya dalam nama Yesus. Berikan saya kesehatan. Tuhan juga bohwat sama saudara. Ini orang kok susah banget dibilangin gitu ya. Mari kita selaras dengan hati Tuhan. Apa yang saudara dan saya minta di dalam nama Yesus biarlah mencerminkan saya punya relasi dengan Dia. Saya makin mengerti kehendaknya. Saya makin hidup di dalam apa yang Dia mau. Yang terakhir doa dalam nama Yesus ini saudara jelas sekali. Punya janji, punya kuasa yang nyata. Siapa yang ngomong ya sekali lagi Tuhan Yesus yang mengatakannya. Jadi memang satu sisi waktu kita bicara jadilah kehendakmu. Tapi kemudian jangan saudara juga jadi lupa bahwa Dia tetap Allah yang berkuasa. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Tuhan tidak bilang aku ya mudah-mudahan akan melakukannya. Jadi ini juga buat kita dilatih untuk pegang janji Tuhan, beriman kepada kehendak Tuhan. Yesus tidak berkata aku mungkin akan melakukannya, tetapi aku akan melakukannya.
Waktu Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia tidak lagi bersama dengan mereka secara fisik. Tapi saudara ingat, Tuhan bilang, kuasaku menyertai kamu. Dalam Markus 16, kuasa Allah menyertai murid-murid yang pergi memberitakan Injil. Ada yang digigit ular beracun seperti Paulus, tapi tidak mati. Kuasa itu ada. Saudara, kadang-kadang memang kita orang-orang yang ada dalam arus Injili, satu sisi tidak sangat berserah sama Tuhan, tapi jangan-jangan kita lupa bahwa memang dia Tuhan yang berkuasa. Nah, itu mesti seimbang. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang satu kan yang klaim sana sini, klaim sana sini, sama sini ya. Itu sangat yakin banget Tuhan berkuasa sampai nggak ada penyerahan. Kalau kita terlalu berserah sampai lupa Tuhan punya kuasa. Seringkali begitu. Memang kita butuh keseimbangan saudara ya. Ingat, janji ini bukan berarti semua keinginan akan tercapai. Sekali lagi tidak demikian. Melainkan Yesus akan bertindak sesuai dengan kebaikan dan rencananya untuk memuliakan Bapa melalui jawaban doa kita. Saudara, dari mana saya belajar? Saya ingat satu peristiwa di Perjanjian Baru. Waktu ada orang yang datang sama Yesus lalu dia bilang begini di Markus pasal 1. Dia orang kusta, dia bilang, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, kita butuh iman yang seperti ini. Kalau engkau mau, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Berarti sah. Lalu anggota mission trip kan beda-beda gereja ya. Wah, saya udah klaim dalam nama Yesus Pak, misalnya gitu ya. Nah, saya gimana nih ya? Tapi saya jadi ingat peristiwa itu. Jadi saya doanya, Tuhan saya yakin engkau Allah yang sanggup hentikan hujan. Apa susahnya sih buat Tuhan? Tapi Tuhan bukan kehendak kami, kehendakmu yang jadi. Nah itu, saya belajar seimbang. Karena kalau cuma bilang, Tuhan kehendakmu jadi. Kadang-kadang gini, Tuhan aku juga gak yakin Tuhan sanggup gak sih? Penyerahan kita, kiranya di dalam keteguhan iman. Berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga kalau saudara mungkin punya sakit penyakit. Kalau saudara berkata, Tuhan kau sanggup sembuhkan penyakitku. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tapi bukan kehendakku Tuhan. Sehingga kalau tetap Tuhan izinkan sakit ini masih ada, saya akan memuliakan engkau. Tapi saya pun tetap yakin kau sanggup mengangkat sakit penyakitku. Saudara, memang tidak mudah jadi orang beriman. Tapi orang beriman yang sesungguhnya bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Jadi kita simpulkan malam ini, berdoa dalam nama Yesus berarti namanya beri akses kita kepada Allah. Doa itu berarti tunduk pada kehendaknya, jangan doa dalam nama Yesus kesannya yang aku mau. Dan ingat, saudara dan saya percayakan kuasa dan janjinya. Bersyukur kita bisa belajar malam hari ini mengerti tentang doa dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga saudara berdoa dalam iman, Dia berkuasa. Tetapi juga berdoa di dalam penyerahan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih malam ini saudara mendoakan pelayanan kami. Saya melayani di Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas. Camp nasional yang akan diadakan tahun ini, kami mengadakannya setiap 3 tahun sekali. Dan tahun ini Jakarta tuan rumah, akan ada 700 mahasiswa yang datang berkumpul, diperlengkapi, diutus untuk boleh jadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ketika saudara juga boleh mendoakan pelayanan-pelayanan yang lain tentunya lewat mimbar ini. Karena saya tahu ya tidak banyak gereja yang mendoakan pelayanan di luar gerejanya.
banyak yang sibuk doain di dalam gereja karena banyak sekali juga yang perlu didoain. Tapi malam hari ini saya jujur sangat terkesan ketika saudara boleh mendoakan dan satu pokok doa dari dalam, satu pokok doa dari luar. Dan apa yang kita sedang usahakan sama-sama? Kita sedang membangun kerajaan Allah. Perkantas hadir bukan menggantikan gereja, kami bukan gereja. Sehingga orang-orang yang dibina dikembalikan lagi melayani di gereja. Jadi itu yang jadi kerinduan kita. Apa tantangan yang dihadapi habis pandemi memang banyak hal yang hancur ya. Jadi kami mulai bangun ulang lagi dan terima kasih juga melihat bagaimana Tuhan menolong melalui doa-doa, dukungan dari banyak pihak. Kita kembali lagi membangun pelayanan yang 2 tahun itu cepat sekali pandemi menghancurkan tetapi bisa tumbuh lagi. Doakan banyak orang muda dijangkau bagi Tuhan. Dan boleh punya iman yang teguh dalam Tuhan. Malam hari ini kiranya kita sama-sama boleh kembali ke kehidupan kita dengan keyakinan ya. Sekarang waktu doa dalam nama Yesus itu sudah punya pengetahuan, pemahaman. Oh, saya berdoa dengan kuasanya dari Tuhan. Doa itu selaras dengan kehendaknya Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong kita jadi pendoa-pendoa karena apa? Gereja yang maju tidak maju dengan berlari, tapi dengan bertelut, berdoa. Dan kesempatan doa Rabu, saya syukuri. Kiranya kursi-kursi ini terus terisi, agar banyak orang yang terlibat di dalam gerakan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih karena kami boleh memahami sekali lagi apa artinya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus memohon Tuhan selaraskan hati kami, kehendak kami dengan kehendak-Mu. Sehingga keyakinan kami bukanlah keyakinan yang ngotot apa yang kami mau. Tapi keyakinan yang dalam kepadamu. Tetapi di dalam penyerahan yang juga tulus. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Berkati terus gereja ini, mimbar ini, orang-orang yang rindu untuk berdoa bagi banyak hal di dalamnya Tuhan berkarya. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Thank you untuk Pak Alex Nanloy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kawan lama saya. Saudara-saudara kalau mau membuktikan kuasa dalam nama Yesus, saya usulkan saudara nanti tahun ajaran baru boleh pergi, tahun ajaran baru anak sekolah maksud saya boleh pergi ke SMTK saudara ya. Kenapa demikian? Saya baru saja kembali dengan Pendeta Bagio 5 hari ada di Kalimantan Barat dan hari terakhir kami ikut raker. Mereka cerita saudara atau Pak Kong cerita. Tahun pertama dia ada di Anjungan, tugasnya adalah ngusir setan saudara ya. Ada satu anak yang diterima sebagai siswa lalu cerita kepada Pak Kong dengan bahasa Indonesia. Pak Kong yang masih tidak terlalu lancar waktu itu, ya misionaris Korea yang baru saja tiba. Dia bilang bahwa dia punya baju yang ada tengkoraknya dan itu ada kuasanya. Udah dibuang 2 kali tapi bajunya balik lagi. Saudara. Lalu Pak Kong usulkan begini, dibakar saja. Bakar kan gak mungkin kembali lagi saudara ya. Dia bilang kalau dibakar nanti setannya keluar nyerang semua. Ya udah terserah kamu. Kalau kamu udah siap baru nanti kita bakar. Dulu SMTK kita itu satu tempat dengan PPMT. Tempat pelatihan para pendeta. Saudara. Di hari pertama pelatihan PPMT itu anak ternyata kemudian sore-sore bilang hari ini saya siap. Bajunya yang ada tengkoraknya dibakar. Ya udah Pak Kong ajak dia berdoa dan kemudian bakar baju itu. Dari hari itu
Dari jam 7 malam ada 14 anak yang kerasukan, saudara ya. Karena setannya beneran menyerang, saudara. Jadi asrama putri kerasukan, asrama putra kerasukan sampai jam 3 pagi. Dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Untungnya ada 60 pendeta. Loh, di mana kuasa nama Yesus tadi kan Pak? Katanya kuasa nama Yesus bisa ngusir setan. Ya memang waktunya Tuhan bekerja, caranya Tuhan bekerja tidak seperti maunya kita. Dia Tuhan ngerjain dulu itu 60 pendeta baru tidurnya jam 3. Bukan begitu maksudnya ya, saudara ya. Tapi sesuai dengan maksudnya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai tahun kelima masih banyak kuasa-kuasa gelap. Tapi sekarang sudah nggak ada. Tapi kalau saudara mau uji boleh juga. Nanti tahun ajaran baru datang pasti ada siswa yang masih ada simpen segala sesuatu yang dibawa dari kampung, dari orang tuanya. Nah, saya terakhir pergi ke SMTK beberapa bulan yang lalu sebetulnya, saudara ya, atau tahun lalu mungkin. Tapi saya tidak pernah lihat kondisi asramanya, saudara. Tapi kemarin karena anak-anak sedang libur, raker guru-guru yang saya ikut, saya dikasih lihat asrama mahasiswa. Saudara, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Jadi perlu kita doakan dan perlu kita kerjakan, perlu kita pikirkan. Kamar mandi untuk anak yang satu asrama 16 orang itu cuma 2, saudara. Toiletnya jongkok cuma 2 dan perlu renovasi lebih segera ya. Kita doakan untuk itu. Kita doa juga untuk sekali lagi Perkantas, Pak Alex benar saudara bahwa ini sesuatu yang sangat penting, yang sangat strategis. Tahun lalu saya melayani bersama-sama dengan Pak Yusaksiaan retreat alumni Perkantas. Sesudah itu saya terus-menerus diundang ke persekutuan di beberapa tempat, di beberapa instansi. Di instansi Dirjen Pajak, ternyata ada anak-anak Tuhan di Dirjen Pajak. Jadi bukan semua orang pajak itu yang begitu, saudara ya. Tapi tetap ada anak Tuhan di situ. Ada di Kementerian Menko Perekonomian juga ada, saudara. Dan mereka anak-anak Tuhan yang baik. Ada yang sekarang Pak Alex jadi kebaktiannya di kita begitu ya tiap minggu. Kayaknya mesti sering-sering saya ke Khotbah di Perkantas. Enggak lah saudara ya. Tapi mereka orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani di berbagai instansi dan alumni-alumni yang jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk SMTK, untuk Perkantas sekali lagi, untuk para alumni yang melayani Tuhan di berbagai lapisan, di kedokteran, di kesehatan, di instansi pemerintah, di berbagai tempat di mana Tuhan taruh, baik di perusahaan ataupun sebagai staf, sebagai karyawan atau juga sebagai bisnismen, supaya Tuhan tolong. Dan nanti saya akan tutup dalam doa mendoakan saudara-saudara yang hadir. Mari kita buka suara, kita doa untuk SMTK kita doakan untuk kuasa Tuhan yang menyertai, kita doakan untuk raker dan hasilnya ada 15 guru yang sekarang bertugas di sana. Kita doakan untuk para alumni Perkantas, minta Tuhan pimpin. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur malam ini kami diingatkan akan kuasa di dalam pribadi Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang satu saat kelak akan kami lihat siapapun ia yang mengaku atau yang tidak mengaku akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan sendiri. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu yang sedemikian, tapi ajar kami juga untuk menyerah. Dan Tuhan tolong dalam proses ketika kami melihat otoritas kuasa nama Tuhan dinyatakan, kami boleh terus setia dan tekun, boleh terus berjalan dengan melihat kepada apa yang Tuhan sanggup kerjakan, bukan apa yang mampu kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah teman-teman di sekolah menengah teologi Kristen yang ada di Anjungan, mereka sekolah kejuruan, tapi khusus untuk menempuh di bidang studi teologi. Kalau mereka dibentuk secara karakter, kami minta Tuhan tolong bukan cuma mereka menerima, tapi kami juga sebagai badan penyelenggara, badan pendukung, boleh memikirkan seluruh fasilitas yang ada. Bukan cuma untuk biaya sekolah mereka, tapi hari-hari hidup mereka, Senin sampai Jumat, ketika mereka ada di asrama. Tuhan, Engkau tolong supaya kami diberi terus pencerahan dan kemampuan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi anak-anak ini, karena mereka
pemimpin-pemimpin pada masa depan. Demikian juga Tuhan, mereka yang ada di dalam persekutuan di kampus-kampus yang dinaungi entah oleh LPMI atau oleh Perkantas, oleh navigator, kami minta supaya Tuhan tolong, supaya bukan cuma saat mereka mahasiswa punya semangat, punya modal, punya passion, tapi ketika alumni, ketika masuk dalam kehidupan yang normal, yang lumrah, kehidupan berkeluarga, kehidupan mengejar prestasi, uang, dan kebutuhan-kebutuhan kehidupan, Tuhan tolong mereka tetap ada dalam passion yang sama, dalam cinta kepada Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, dan terus Tuhan pakai jadi garam yang merembes, yang masuk dalam kehidupan berbagai instansi, berbagai lembaga, berbagai pekerjaan, berbagai bisnis, tapi anak-anak Tuhan ini dipakai untuk menerangi dunia. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang malam ini sudah Tuhan pakai menjadi bentara doa, Tuhan Engkau juga tolong sehingga siapapun yang malam ini ada dalam pergumulan, meletakkan setiap hal, setiap masalah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerah kepada Tuhan, kami melepaskannya kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, karena kami mendoakannya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara silakan doa 1 menit, 2 menit secara pribadi. Apa yang saudara mau taruh di kaki Tuhan, bawalah itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian saya akan tutup dalam doa berkat. 1-2 menit dalam doa pribadi. Tuhan, kami bersyukur Engkau mendengar setiap doa kami. Selaraskanlah semua permohonan kami, syukur kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu ketika kami membutuhkan kesembuhan, masalah keuangan kami, masalah rumah tangga kami, masalah apapun yang kami hadapi. Tuhan, nyatakanlah otoritas-Mu. Kami berdoa minta supaya Tuhan siapkan hati kami, hidup kami, untuk menampung, untuk mendapat apa yang Tuhan jawabkan dari doa-doa yang sudah kami panjatkan itu. Baik ketika kami dijawab tidak oleh Tuhan, ketika kami dijawab tunggu, ketika kami diberikan apa yang Tuhan mau nyatakan. Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima apa yang Tuhan nyatakan. Sebentar kami pulang, mohon berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia ilahi, damainya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Allah Roh Suci menaungi, menyeluruh kehidupan umat-Mu ini dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Ales. Sampai ketemu di Rabu depan.